8 dengan kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sebelum masuk, kita akan mengenal apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia dan disebarkan melalui berbagai media, seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media lainnya. Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, informatif, dan objektif. Berita yang baik harus memenuhi kriteria unsur-unsur berita, yaitu 5W tambah 1H. 5W tambah 1H adalah singkatan dari what, who, when, where, why, dan how. Lalu apa maksud dari 5W1H di video ini? Kita akan membahas satu persatu secara rinci. Unsur berita yang pertama adalah what atau apa. Unsur ini menjelaskan peristiwa yang terjadi tanpa boleh ditambah opini atau pendapat. Contohnya, banjir menggenangi 5 distrik dan menewaskan 16 orang. Selanjutnya ada unsur who atau siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar, lebih jelas, dan berita dapat dipahami. Contohnya, yang terlibat dalam sebuah peristiwa yaitu warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Berikutnya ada unsur when atau kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa. Waktu peristiwa yang sedang dibahas dalam berita harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, waktu terjadinya peristiwa tersebut Kamis 8 Agustus 2019. Unsur berita selanjutnya adalah where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa. Di dalam berita tersebut, hal ini penting agar pemirsa tahu lokasi terjadinya peristiwa dan tidak salah paham dalam memastikan informasi yang diberitakan. Contohnya, tempat kejadian peristiwa tersebut adalah 5 distrik di negara bagian Maharashtra, India Barat. Selain itu juga ada unsur why, mengapa, menjelaskan alasan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Selain itu, dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi, sehingga pemirsa bisa tahu informasi lebih detail. Contohnya, penyebab peristiwa tersebut adalah karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Unsur berita yang terakhir adalah how, bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita. Artinya, informasikan juga runtutan kejadian dalam cerita, survei data-data dalam peristiwa sehingga informasi bisa tersaji dengan keseluruhan. Contohnya adalah hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan dan krisis bendung. Setelah menyimak penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, simak video berikut ini, kemudian tentukan unsur 5W1H. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang buruh migran asal Kendal, Jawa Tengah tewas jatuh dari lantai 8 apartemen di Selangor, Malaysia. Saat tiba di rumah duka, jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Fitri Yunani tiba di rumah duka di Desa Medono, Kendal, Jawa Tengah. Fitri Yunani adalah tenaga kerja Indonesia yang tewas akibat terjatuh dari lantai 8 apartemen majikannya di Malaysia pada 4 Januari lalu. KBRI Kuala Lumpur membantu kepulangan jenazah korban ke tanah air. Sebelumnya, ibu satu anak itu berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal. Berdasarkan informasi dari KBRI, itu jatuh dari apartemen ya lantai 8 ketinggian, dan penyebab kematiannya itu luka pinggul ya, mengakibatkan kematian.
Hingga kini keluarga tidak mengetahui nama agen yang memberangkatkan korban ke luar negeri. Pihak keluarga hanya mengetahui keberangkatan korban ke luar negeri adalah untuk bekerja demi memperbaiki nasib. Namanya anak desa itu maunya kerjanya mau merubah nasib lah gitu. Iya. Saat itu pamitnya mau kemana Pak? Kerja di mana? Maunya tujuannya ke Singapura gitu. Iya. Itu Mbak Fitri sendiri nyari pekerjaannya lewat apa Pak? Ya itu yang saya tidak lewat, pokoknya ya dia bilang ikut agen gitu. Usai disalatkan, jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum tidak jauh dari kediamannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.